semuanya, kembali lagi di Gusti Jeneo Channel. Di video kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan rasio yang ketiga, yaitu rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas, manfaat, dan bagaimana cara menghitungnya? Langsung kita simak videonya. Jadi rekan-rekan, kita akan membahas materi terkait rasio solvabilitas. Yang pertama ada pengertian rasio solvabilitas, yaitu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya baik jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Untuk perhitungannya sendiri itu bisa dilakukan secara rutin, biasanya dalam periode 3, 4, 6, sampai 12 bulan. Nah, jika perusahaan tidak menghitung solvabilitas dengan benar, maka tingkatnya bisa jadi tidak stabil, sehingga mengancam reputasi pada perusahaannya. Ada tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas bagi perusahaan. Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak lain. Yang kedua, sebagai penilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Ketiga, menilai keseimbangan dengan aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Keempat, menilai berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Kelima, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan ke pengelolaan aktiva. 6. Mengukur berapa bagian dari setiap uang modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan ketujuh, menilai berapa dana pinjaman yang perlu dibayar. Rasio solvabilitas terbagi dua, yaitu rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau berapa besar utang perusahaan pengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari utang, yang dimana utang di sini berasal dari utang perusahaan yang jangka pendek atau jangka panjang. Dan rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat tutupi oleh aktiva. Semakin rendah debit rasio, maka tingkat keamanan dana semakin baik. Untuk rumus debt to asset ratio yaitu total hutang bagi total aset. Nah, sedangkan jika rasio utang terhadap ekuitas itu mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan. Maksudnya untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika makin tinggi rasio, maka makin kecil modal sendiri dibandingkan utangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki utang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena makin kecil rasio, maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya, semakin kecil utang yang dimiliki, maka semakin aman. Rumus debt to equity ratio adalah total utang dibagi total ekuitas. Ini ada contoh soal rasio utang terhadap aktiva. A memiliki total kewajiban yang belum dibayarkan sebesar 207 miliar, dengan total aset yang dimiliki saat ini sebesar 200 miliar. Maka perhitungannya adalah total hutang dibagi aktiva, yaitu 207 miliar dibagi 200 miliar. Hasilnya 1035. Jadi solvabilitas PTA adalah diantaranya 1035 yang artinya memiliki kemampuan membayar kewajiban perusahaan di tahap ini bermasalah walaupun dengan tingkat rendah. Contoh soal rasio hutang terhadap modal yang kedua, pemilik PTB memiliki ekuitas di perusahaan sebesar 100 miliar dari total aset 250 miliar. Artinya 150 miliar didapat dari hutang. Sementara itu, kewajiban-kewajiban lainnya diantaranya PTB jika ditotal sebesar 25 miliar. Maka dari segi debt to equity rasionya, PTB dengan perhitungan rasio solvabilitas sebagai berikut, yaitu 150 miliar ditambah 25 miliar dulu, kemudian dibagi 100 miliar. Maka 150 tambah 25 adalah 175 miliar dibagi 100 miliar yang hasilnya 1,75. Jadi rasio debt to equity-nya adalah 1,75, jumlah ekuitas dan hutangnya masih di bawah, yaitu di bawah batas ambang maksimalnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gusti Jeneo, dan juga nyalakan loncengnya dan tunggu video selanjutnya. Dadah!